Baik, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali pada siang hari ini, walaupun dalam kondisi dalam kesibukan masing-masing ya. Ada yang di rumah, ada yang di pondok, ada yang di jalan ya. Yang penting tetap jaga kesehatan dan keselamatan ya. Adik-adikku, anak-anakku, sesuai dengan tujuan awal yang kemarin dari 10 bab mata kuliah, 10 pertemuan ya mata kuliah. Sekarang saya ringkas menjadi 9 ya. Jadi dengan 9 pertemuan ke depan insya Allah cukup ya. Asal jangan ada yang bolos, insya Allah paham ya. Mudah kok. Inilah ekonomi Islam, inilah ekonomi yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai masa kontemporer seperti sekarang ini. Jadi yang awalnya 10 sekarang menjadi 9 ya. 9 bab mata kuliah yang insya Allah tetap dengan metode pengajaran ceramah interaktif ya. Nanti ada kuis, kemudian kita jawab bersama-sama, kemudian setiap akhir pertemuan ada homework ya, ada PR yang harus Sabtu depan harus sudah selesai. Dengan tepat waktu 10 pertemuan lagi kita akan masuk ke dalam pembuatan jurnal atau artikel ya. Jadi saya harapkan dari 3 mahasiswa yang hadir jadi nanti bisa menyampaikan ke teman-temannya, ini Rek sekarang babnya udah dipotong dari 10 sekarang jadi 9. Karena kita akan berfokus pada aplikasinya. Dengan cara apa? Dengan cara menulis artikel atau jurnal yang kita nanti akan submit di jurnal nasional, kalau bisa sampai jurnal internasional ya. Jadi tolong di screenshot ya, di screenshot yang ada di layar itu. Yang pertama untuk pertemuan Sabtu depan, yang pertama adalah tinjauan ulang pemikiran ekonomi mainstream ya. Yang kedua, ekonomi Islam dan great gap. Dan yang ketiga, kebijakan ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahan Rasulullah. Yang keempat, kebijakan moneter awal pemerintahan Islam pada masa Rasulullah. Dan yang kelima, teori dan kebijakan ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang keenam, teori dan kebijakan ekonomi Islam pada masa Khilafah Bani Umayyah. Dan yang ketujuh, teori dan kebijakan ekonomi Islam pada masa Abbasiyah. Dan yang kedelapan, teori dan kebijakan ekonomi Islam pada masa Khilafah Turki Utsmani. Dan yang sembilan, pemikiran ekonomi Islam kontemporer atau modern ya. Jadi dari 9 bab ini nantinya kalian harus bisa membedakan, harus mempunyai pemikiran yang kritis sehingga bisa membedakan kebijakan-kebijakan ekonomi dari masa ke masa ya, sampai pada masa sekarang ini yaitu ekonomi Islam masa kontemporer
ya, masa modern sekarang ini. Jadi harus bisa membedakan. Nah, nantinya tatkala kita membuat jurnal atau artikel sesuai dengan kemampuan kalian, nggak usah dipaksakan, ya. Jadi kalian mampunya nanti kecepatannya 60 km per jam, nanti Bapak akan support di 60 km per jam. Jadi misalkan kalian ada peluang waktu yang banyak, waktu luangnya yang banyak misalkan, kemudian bisa memacu kecepatannya bisa 80 km per jam, nah, nanti Bapak akan sempurnakan, kalau bisa disubmit di jurnal nasional, ya, minimal Sinta 4, ya. Sinta 4, kalau syukur-syukur bisa Sinta 2, nanti tetap Bapak akan mengajukan permohonan. Siapa yang bisa jurnalnya masuk ke Sinta 2, Bapak akan mengajukan permohonan untuk mentiadakan tugas akhir berupa skripsi bagi kalian yang bisa masuk jurnalnya pada Sinta 2. Syukur-syukur Sinta 1. Syukur-syukur internasional, ya. Untuk pertemuan kali ini memang hanya menyampaikan daftar isi dulu, ya, karena sekarang musim haji, ya, musim pemberangkatan jamaah haji, jadi masih sibuk, ya. Bapak sempatkan untuk ngisi walaupun hanya sebentar, ya. Yang penting kalian coba nantinya habis ini langsung searching di Google dari 9 bab yang ada di daftar isi, ya. Jadi besok tatkala bab 1 yaitu tinjauan ulang pemikiran ekonomi Islam, tatkala Bapak menerangkan, kalian sudah mempunyai wawasan sebelumnya, ya. Itu dulu, ya. Nanti Sabtu depan kalau bisa semuanya bisa hadir, ya. Kemudian tadi maaf ada keterlambatan karena dalam perjalanan, tapi saya sudah bilang tadi sama adminnya, mungkin hanya bisa ngisi sebentar karena kesibukan di sini, ya. Kalian juga kayaknya sibuk, ya. Ada pertanyaan? Belum, Pak, belum ada. Belum, ya. Nanti setelah mungkin insya Allah 2 pertemuan lagi, nanti Bapak akan kirim ininya, buku kepada alamat masing-masing, ya. Biar ada ikatan ikatan apa namanya? Ikatan keilmuan, ya. Itu bukti ijazah, telah mengijazah dosennya kepada mahasiswanya, ya. Akhirnya cepat untuk dipahami. Insya Allah, ya. Insya Allah semoga cepat terselesaikan percetakannya, kemudian bisa dikirim, didistribusikan ke rumahnya atau ke tempat tinggalnya masing-masing. Begitu untuk sementara. Jangan jangan lemes, ya. Harus semangat, karena minggu depan kita ketemu lagi, ya. Oke, kita cukupkan sekian dulu. Kita ketemu Sabtu depan dengan daftar isi, ada 9 bab yang akan kita pelajari, dan insya Allah mudah dan cepat untuk dipahami. Kemudian pertemuan ke-11 ke atas nanti kita membahas tentang pembuatan artikel atau jurnal, ya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat, menjadi wasilah kesuksesan kita di masa yang akan datang. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.